Bupati Asmat Elisa Kambu ikut melibatkan diri pada momentum perayaan Natal di Gereja Baptis Anugerah Indonesia Sinai Malanu, Kota Sorong. Perayaan Natal ini merupakan bagian penting bagi setiap orang Kristiani sebagai bagian dari ungkapan iman atas peristiwa kelahiran Sang Penebus manusia yang dirayakan setiap tahun. Ini dosa darah binatang itu seperti kertas. Dia tutup dosa itu supaya kentaranya Tuhan lihat ini kehidupan mereka baik, tetapi ini tidak mengampuni dosa. Dan dosa itu diampuni ketika Yesus datang dan Yohanes bilang, lihat anak domba. Jadi kalau tutup itu hanya seperti ini, kalau diangkat kertas ya dosa masih ada. Tapi Yesus datang, Yesus mengangkut itu artinya menghapus. Mengangkut itu berarti melupakan. Menghapus itu berarti membuat manusia itu menjadi ciptaan baru. Tuhan tidak ingat lagi apa yang dilakukan. Dosa secara posisi sebagai manusia yang diturunkan oleh Adam dan Hawa itu kita tanggung, dan dosa-dosa yang kita lakukan oleh nenek moyang kita sampai kepada kita. Pada saat kita menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka semua dosa itu diampuni. Ampuni itu berarti dilupakan, tidak ingat-ingat. Ampuni itu tidak sama dengan memaafkan. Memaafkan itu masih ingat-ingat, tapi mengampuni itu berarti Tuhan lupa sama sekali. Dan itu sebabnya Paulus bilang orang yang di dalam Kristus itu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Datang dari mana? Datang ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dunia ini ibarat sebuah sumur yang paling dalam. Semua manusia terjebak dalam sumur itu. Manusia ini diibaratkan sedang berada di dalam sebuah sumur besar yang dalam, dan kemudian mereka berusaha bagaimana untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi Alkitab bilang tidak bisa. Orang coba dengan agama, orang coba dengan perbuatan baik, orang coba dengan memberi sedekah, jaga diri, tapi semua itu tidak bisa. Lalu Tuhan mengulurkan satu yang namanya orang di sumur pertolongan itu ada sebuah tali. Tali itu adalah Yesus, tali kasih. Dia ulurkan ke dunia yang manusia sedang mencari jalan untuk diselamatkan. Lalu setiap orang punya kesempatan. Siapa yang pegang tali itu akan ditarik dalam kasih Allah, dia diselamatkan. Tapi di dalam kolam itu orang melihat tali itu, kalau lihat tali itu seperti tali biasa saja, tidak ada yang mengambil respon dan ambil, maka dia tidak akan mengalami keselamatan. Keselamatan ini ditawar. Allah memberi anaknya yang tunggal kepada kita, dan anak itu melalui Yesus Kristus mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga. Dia naik ke surga dan dia akan datang kembali. Siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Orang yang tidak percaya kepada dia akan dihukum untuk selama-lamanya. Malam ini kita bersyukur karena kita sudah pegang tali itu. Tapi kalau ada yang belum pegang tali dan puas dengan dia punya agama saja, jangan beranjak dari tempat ini. Karena mungkin kali ini adalah kali terakhir kita mendengar kasih Kristus dalam hidup kita. Jangan main-main. Hidup ini tidak akan terulang. Jadi itu sebabnya orang yang begitu naik, ditarik dari sumur dosa, lumpur dosa itu, begitu diselamatkan dia berdiri di sini, dia punya hidup berkenan kepada-Nya, dia menyanyi, dia bersyukur kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya kalau hidup kita mau memuliakan Tuhan, tidak cukup kita rajin ke gereja, tidak cukup kita bawa persembahan persepuluhan, tapi kita perlu
menempatkan Kristus sebagai Tuhan. Dan itu sebabnya bala tentara Tuhan menyanyikan nyanyian yang menginspirasi seluruh umat manusia. Hampir 2000 lebih lagu dikarang melalui nyanyian pujian nyanyian Lukas pasal 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah. Dan ini untuk orang Latin itu adalah nyanyi glory. Mereka memuji Tuhan karena itu nyanyian ini tidak dinyanyikan oleh manusia, ini bala tentara Tuhan yang menyanyi. Malaikat menyampaikan berita, bala tentara Tuhan menyanyi. Kenapa? Allah menghampiri manusia. Mereka memuji Tuhan. Itu sebabnya Lukas pasal 16 itu dong bilang, satu orang saja bertobat itu malaikat di surga bersuka cita. Jadi keselamatan umat manusia itu membuat Tuhan puas. Tuhan puas, manusia yang diselamatkan juga menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kiranya bapak-bapak hari ini tidak ada bapak-bapak di sini yang datang dan hatinya kosong. Terutama bapak-bapak di Jemaat Sinai. Tuhan tidak hitung berapa lama kau ada di gereja, berapa pekerjaan. Natal ini kau sumbang berapa, kau pemegang apa, itu tidak penting bagi Tuhan. Di hatimu ada Yesus atau tidak. Dana Natal itu jauh lebih banyak dari penginjilan. Kenapa dana penginjilan kurang? Karena kita gembala tidak memotivasi jemaat untuk menginjili. Ya, harus memberitakan Injil. Bukan pos PI saja tidak. Pos PI itu orang pindah-pindah. Harus memberitakan Injil, sampaikan kepada orang lain bahwa Yesus mengasihi mereka, Yesus mati untuk mereka. Dan yang ketiga itu memberitakan Injil. Dan dorongan ini khusus bagi PKB. Mungkin minta Injil itu tidak semua orang bisa sampaikan, tapi bisa dengan dana, dengan doa. Mari kita pikir, ada Raja Ampat, ada Tamrau. Kita punya kekuatan ada, kita punya kelebihan ada. Kita punya, ada di Banjarmasin, ada di Pulau Jawa. Kenapa kita tidak membawa Injil harus keluar? Karena hanya dengan memberitakan Injil. Yesus bilang, kau mau nikmati kuasa itu bekerja. Karena dia bilang, aku menyertai kamu udah sampai kesudahan zaman. Itu dia tidak sampaikan buat orang yang sumbang uang untuk pembangunan, yang sumbang uang untuk kegiatan bakti sosial termasuk Natal. Dia hanya menyertai kalau kita memberitakan Injil. Nah, itu sebabnya malaikat bisa menyanyi dan bersuka cita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tuhan memberkati kita semua. Tetapi malam ini saya juga rasa bahwa kaum pria di Sinai ini membawa pembaharuan ke depan. Walaupun sudah 1984 tidak ada, tapi malam ini ada paradigma baru untuk keluarga besar, khususnya bagi kaum pria Jemaat Sinai Melanu. Saya mau kasih pesan apa? Kesan itu saya pikir kesan umum adalah firman Tuhan tadi. Itu sudah kesan umum bagi kita semua. Jumpai dengan Yesus itu tidak ada salah. Kita jumpai dengan Dia. Itu yang pertama. Biasanya dikatakan kepala kampung, kepala keluarga, kepala bupati itu laki-laki bukan perempuan. Tepuk tangan dulu. Ya, puji Tuhan. Ini kepala-kepala supaya jangan apinya padam, harus menyala. Yang ketiga, saya berpikir bahwa mereka ini, saya ikuti Natal yang kedua ini untuk tahun ini, persekutuan kaum wanita wilayah 1 sudah dilakukan. Dan ini untuk kaum pria ini kemarin dua pemuda yang antar kaum bapak, bukan kaum pria. Kalau mereka masih muda, saya pikir mungkin belum kawin. Mereka datang antar undangan, Bapak, ini kami punya Natal kaum pria. Oh iya, Bapak ikut. Tetap kalau Natal itu saya tidak bisa tinggal kecuali sakit. Tadi firman bukan kita jumpa dengan Yesus. Saya pagi masuk di tempat yang orang jual kalung itu emas. Saya tanya, Pak, yang ini berapa gram ini?
10 gram. Ini harganya berapa ini? Pak, 8 juta. Saya tekuk kepala. Yang satu 5 gram. Beda harga. 8 juta beda dengan yang satu ini 4 juta. Firman Tuhan lebih mahal dari yang seperti itu. Jadi seluruh pemuda, kesempatan ini tidak hanya kaum bapak atau kaum pria di tempat, tetapi mari gereja ini, Gereja Baptis Anugerah ini Krista yang bicara-bicara terakhir itu Bapak sana saya, kalau bisa himbau untuk kita di wilayah ini, ada pemuda yang rasa terpanggil untuk pergi sekolah, sehingga datang untuk ganti mari nanti tinggal kosong, yang di Sion sana kosong. Itu himbauan untuk para kaum pria itu. Baik, itu kesan satu adalah saya baru terharu Natal untuk kaum pria ini bikin kaget, paradigma baru. Saya datang, bagian saya lihat nih, kalau begitu saya punya majaf yang di rumah itu saya pakai juga Kak, supaya seragam. Ini kaum pria ini seragam semua. Tadi saya begitu saya mau ambil kemeja saya, tapi pas lagi saya sudah seragam ini. Ya. Puji Tuhan, ketua panitia dan semua kaum pria yang bisa rayakan Natal malam ini dengan sukacita dan membawa semangat baru bagi kaum pria yang lain. Yang tamu kita mungkin dari jemaat lain, mari kita ikuti kalau ini pola yang mereka tunjuk, kita juga pakai sembahyang. Saya suruh cari-cari dasi yang saya lihat kain borem itu di sana, saya pikir kain borem itu dipakai, tapi ada dasi yang pakai juga itu supaya kita pakai seperti itu. Terima kasih untuk Ibu anggota DPR ini. Kemarin dia bikin gerakan untuk hari Noken, dan juga saya terharu karena dalam negeri ini, dalam negeri sudah bahasa itu toh, karena bikin rombakan-rombakan paradigma baru yang seperti itu untuk membawa kehidupan baru bagi kita lewat persekutuan Gereja Baptis Anugerah Indonesia, khususnya wilayah 1. Itu yang sampaikan pesan. Tadi saya katakan pesan, kalau ada dari jemaat lain kaum pria yang ikut ke depan, jangan api itu padam, menyala seperti yang tadi. Dan saya ingatkan bagi para kaum pria di jemaat Sion, ya Sinai, aduh ini hafal terus, ya, tidak hanya malam ini saja, ke depan Natal berikut mungkin tingkatkan lagi, ya, tingkatkan lagi kegiatan kaum pria. Saya kasih contoh, Bapak Kambu yang duduk sana, kami temuan almarhumah Mama Barsina Bosawer, Ibu Kumesule, sembahyang datang terlambat kaum bapak. Kaum bapak ini terlambat saja. Daripada saya malu, saya tanya ibu, kaum bapak yang bawa Injil masukin mana keluarga kaum pria? Untuk menjaga saja supaya jangan kita kasih turun. Puji Tuhan, saya pikir itu pertama kesan tadi kita rasa kesan pertama itu firman sudah untuk kita semua. Yang kedua, saya melihat mereka yang pria ini pakai semua ya atribut para kita punya budaya sini. Ya, yang ketiga itu supaya pesan itu ditingkatkan ke depan, dan bukan hanya mereka di Sinai Melanu, tapi seluruh wilayah 1 ini membuat sesuatu paradigma baru
Untuk yang lain ikuti. Kalian bagus orang ikut. Saya ikuti ada hamba Tuhan yang khotbah. Karena saya jalan di pasar ada yang tidur, ingus malele, lalat datang isap macam susu. Saya ikuti hamba Tuhan yang khotbah. Tuhan itu baik. Karena di Papua tidak ada harimau. Kalau ada harimau, oh gampang saja jawab makanan yang sudah tidur-tidur begini makan sudah selesai. Kami Papua tidak. Nah kalau sudah seperti itu, bagaimana pikiran kita ke depan? Supaya yang tidur di jalan kah? Yang todong-todong macam Bapak Pendeta don jalan di jalan todong lagi. Dan itu dirubah. Terima kasih. Saya pikir pesan dan kesan Natal pada malam ini saudara ketua tidak hadir. Saya juga tadi ada yang tanya, tidak ada komunikasi dengan saya ketua wilayah. Puji Tuhan, itulah pesan dan pesan malam ini saya sampaikan. Terima kasih untuk semua kaum pria yang punya hajat malam ini bisa rayakan Natal malam ini. Tuhan memberkati.